Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan pelajaran saya. Semoga teman-teman semua atau adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dan di sini saya akan hari ini kita akan mereview kembali materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang diffusion of innovation atau difusi inovasi, dan juga level-level atau tipe-tipe dari jenis inovasi. Di antara ada incremental innovation hingga radical innovation. Nah, itu mungkin bisa dibaca kembali materinya tentang itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang emerging technologies. Nanti saya bapak materinya. Nah, hari ini kita akan ini pertemuan kelima. Kemudian ini agenda kita pada pagi hari ini, review materi minggu kemarin. Harapannya kalian ingat ya, mengingat minggu sebelumnya lagi juga kita belajar tentang revolusi industri 4.0, di mana di sana juga banyak sekali teknologi yang sudah berkembang di 4.0 ini. Bukan cuma negara-negara di dunia barat, tapi negara Asia pun sudah mengarah ke sana semuanya. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang AR and VR atau biasa disebut dengan augmented reality dan juga virtual reality. Kemudian kita diskusi setelah itu ataupun ada kuis, nanti kita sesuaikan waktunya. Nah, emerging technologies itu apa? Jadi teknologi yang saat ini sedang berkembang gitu dan terus dikembangkan dan sedang in-innya. Mungkin beberapa teknologi yang sudah saya jelaskan ketika materi tentang revolusi industri kemarin juga itu salah satu bagian dari emerging teknologi yang berkembang. Tapi nanti kita kaitkan coba ke dunia pendidikan, mana nih teknologi yang seperti apa, apakah semuanya juga bisa di pendidikan atau tidak. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan tentang top 10 emerging technologies yang sedang berkembang saat ini. The IT world remains in a state of constant flux. Now, as an IT professional, it is almost like a survival tactic to keep yourself updated with the ever-evolving technologies as well as the market trends. Hence, we bring to you the top 10 technologies for 2020. Also, kindly take up this time to subscribe to us and don't forget to hit that bell icon to never miss an update from the Edureka YouTube channel. So without much ado, let's get started. At number 10, we have cognitive cloud computing. Now, cognitive cloud is an extended ecosystem. It is due to this that we can deploy cognitive cloud computing applications and solutions to the masses using cloud computing. Not just that, it is one of the next big things in the IT industry. Also, it can converse in natural language and helps in decision making by understanding the complexities of big data. It is expected to generate a revenue of 13.8 billion US dollars by the year 2020 alone. And hence, big companies such as IBM, Microsoft, Google, and Cisco are already investing in this next generation technology to keep up with the upcoming market. The next technology to learn in the year 2020 is 5G technology. Now, 5G represents the next generation of cellular networks and services. Now, Switzerland is the current world leader in 5G technology, closely followed by South Korea and the United States. A bigger rollout is anticipated by the year 2020 with the global adoption of this technology. It is expected to give a minimum of 20 Gbps downlink and 10 Gbps uplink, which would make it 40 times faster than the current 4G LTE technology, opening doors for newer services, network operations, and customer experiences on the part of telecom operators. Companies engaged heavily in the development and testing of 5G equipment are Samsung, Huawei, Intel, Ericsson, Nokia, Deloitte. Moving on, at number 8 we have big data. So who doesn't know about big data already? The word has been especially abuzz for quite a few years. With all these businesses moving beyond the traditional ways of data storage and processing, big data has made its way to the big games. Now, with all these new technologies, such as data analytics automation, augmented analytics, and data as a service,
Big data is in here to change the game across industries. What is the best part about it? You can learn about it all at Edureka with the help of the industry's finest experts and in-house real-time projects. Now, while we're at the subject, let's talk a little bit about a subset called dark data. Now, when I say dark data, I mean all this data that is generated along with big data but is untapped. Now, the potential is unlimited. And by the year 2020, about 93% of all data is going to be categorized under this subset. Now, coming back to big data, companies which are investing in big data include Netflix, Amazon, Starbucks, Spotify, and Adobe. At number 7, we have Dark. Now, this is a future technology pattern consisting of other big technologies. It is considered to be a catalyst for change in the post-digital world. Now, as you might have noticed, DARK is an acronym. So D stands for Distributed Ledger, which first gained its momentum in the industry with the introduction of blockchain and Bitcoin. A stands for Artificial Intelligence, which is bringing about tremendous change in various domains. R as in extended reality, including augmented reality and virtual reality. And Q as in quantum computing, which basically means you're trying to create IT technology based upon the principles of quantum theory. Recently, Google has made a major breakthrough by attaining quantum supremacy. With 53 qubits of quantum processors, it has successfully carried out a random circuit program 1,000,000 times in 200 seconds, which otherwise would have taken 10,000 plus years by traditional computing. At this moment, 9 out of 10 businesses are experimenting with one or more dark technologies. While each individual technology is at a different level at the adoption curve, one thing is for sure, the first wave of dark technologies is coming soon. So congratulations to us all, the dark ages here. At number 6, we have 3D printing technology. Now, revolutionizing the future, 3D printing is one of those technologies you should definitely look forward to in the upcoming years in the future. Now, it is said to completely change the face of domains such as healthcare, manufacturing, and construction. Now, with a market size of 10 billion, it is expected to grow at a rate of 23.5% every year for the next 5 years. And big brands such as Bugatti, BMW, Adidas, Audi, and Porsche are already on their way to remodel our future using 3D printing. Next on the list of top 10 trending technologies, we have the Internet of Things. Now, if you have been following us for quite a while functionalities, please keep within automation is nothing but an amalgamation of two species. But cybersecurity as well as cybersecurity, we are providers of as-a-service platform. Now we expect to see a bunch of different providers in the year 2020 with tailor-made solutions for specialized tasks. Now, big brands like Google, Apple, and Microsoft are ahead of their game and at the forefront of this particular initiative, digging deep into the potential of this technology. They're experimenting and finding out AI-based solutions to stay ahead of their competitors. You can do it too through a variety of AI courses which are provided by Edureka and stay ahead of your game in 2020. With that, I conclude my list of the top 10 trending technologies for the year. Ini itu jadi beberapa ya perkembangan teknologi, emerging technologies yang sedang berkembang. Nah, tentunya kalian tahu kan Pokemon Go atau beberapa dari kalian pernah coba main game Pokemon Go ini. Kira-kira ini termasuk teknologi apa nih? Augmented reality atau virtual reality, kartun atau apa? Nah, kira-kira apa? Kita bisa lihat di situ ada lingkungan luar nih, lingkungan nyatanya, ini real environment, real world. And di sini ada virtual atau 3D object. Ini salah satu tokoh di Pokemon ya. Jadi ini ada real world dan di sini ada 3D object. Nah, kira-kira ini apa? Bandingkan dengan yang ini. Nah, ini adalah ketika seseorang menggunakan Google Glass atau helmet, dia akan melihat seluruh entire world-nya, environment-nya itu dalam bentuk virtual. Nah, ini dalam bentuk virtual yang tadi masih ada lingkungan nyatanya, ini kemudian ada objek 3 dimensinya, yang satunya full virtual. Nah, itulah tadi perbedaan sebenarnya di situ sudah terlihat
Jadi ketika seseorang tadi melihat lingkungan virtualnya itu full, lingkungan nyata itu telah berganti dengan lingkungan virtual, kita bisa menyebutnya itu virtual reality. Nah, tapi ketika kita masih dapat melihat real environment atau lingkungan nyatanya, kemudian bertambah ada virtualnya atau objek tiga dimensinya, itu augmented reality. Nah, seperti Pokemon Go. Berarti Pokemon Go itu tadi contoh dari augmented reality karena masih ada lingkungan luarnya ditambah objek virtualnya. Itu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Pandangan ketika kita melihat aplikasi berjenis augmented reality dan virtual reality, kira-kira apa perbedaannya? Biasanya kita menggunakan smartphone untuk melihat. Nah, di sini kita tetap melihat gedung-gedung dan lingkungan nyatanya masih terlihat. Hanya bertambah objek virtualnya seperti ini ada room for rent, di sini juga for rent. Jadi ini aplikasi AR untuk melihat mana gedung atau ruangan yang masih menyediakan ruangan untuk direntalkan, untuk disewakan gitu ya. Itu. Jadi kita masih melihat lingkungan nyatanya. Tapi kalau virtual ini kan ini gedung-gedung nih. Sebenarnya depan kita gedung. Tapi kalau kita menggunakan virtual reality, gedung yang tadi itu sama sekali tak terlihat dan semuanya berganti dengan lingkungan virtual, berganti dengan virtual environment semuanya. Itu yang namanya virtual reality. Jadi different ya, berbeda antara AR dan VR itu tadi. Nah, kita coba lihat. Nah, tabel ini menjelaskan perbedaan atau differences between AR and VR. Nah, we can look at gambar ini. Jadi misalkan kita pakai tablet Anda atau smartphone, kemudian kita coba scan the book, bukunya akan muncul objek mobilnya atau car di atas bukunya yang tadinya itu nggak kelihatan, tapi sekarang jadi kelihatan karena muncul objek tambahan. That's why the first definition of AR itu simulates artificial object in the real environment. Nah, jadi bukunya itu masih nyata, tapi bertambah objek tiga dimensinya. Ini terlihat di sini ya, ada mobilnya. Dan itu juga gabungan tadi yang saya jelaskan. Mix of the real world, gabungan antara dunia nyata and the virtual world, dengan dunia virtual. Jadi gabungan. Prinsip AR adalah gabungan antara dunia nyata dan dunia virtual gitu, dalam satu waktu. Nah, dan juga AR itu lets people interact with both worlds. Jadi kita bisa berinteraksi entah itu di dunia nyata, lingkungan nyatanya, atau dengan objek tiga dimensinya. Gitu. Jadi dua-duanya itu bisa. Dan biasanya generally itu kita menggunakan dengan memegang smartphone. Nah, kayak ini kan memegang smartphone atau tablet untuk melihat objeknya. Nah, itu berbeda dengan VR yang di sini biasanya wearing a helmet or goggles. Jadi mereka biasanya itu pakai VR box or something yang kayak gitu untuk melihat dunia virtualnya gitu, karena kita melihat objek virtualnya. Dan ini tadi VR creates an artificial environment to inhabit. Jadi mengganti dunia nyata real world-nya dengan virtual world. Benar-benar diganti seluruhnya. Itu yang namanya virtual reality. Creates an entire virtual world ini ya. Dan kadang menggunakan VR kita juga bingung untuk mendiferensiasi atau apa nih, mana yang real, mana yang nyata, karena semuanya itu tampilannya itu virtual, jadi nggak kelihatan. Semua di depan saya itu ada meja misalkan sini. Ketika menggunakan VR helmet, saya nggak melihat mejanya itu ada di depan saya karena lingkungannya telah benar-benar full berganti semuanya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kira-kira aplikasi augmented reality apa yang pernah kalian temui? Nah, coba lihat. Kira-kira apa nih aplikasi AR yang pernah kalian temui sebelumnya? Sebelum di sini. Ada nggak kira-kira? Selain Pokemon Go. Mungkin Anda sering pakai sebelumnya karena sering booming ya. Salah satu penggunanya adalah itu ada Instagram filters. Nah, jadi ini beberapa contoh aplikasi AR, Instagram Filter, Pokemon Go, AR Kit, kemudian untuk virtual reality ada The Void, VR Games, itu juga ada banyak sekali, itu termasuk AR dan ini VR. Ini gabungan
nanti di lain waktu kita akan bahas yang namanya mixed reality. Jadi gabungan antara virtual reality dan augmented reality itu di tengah-tengahnya ada mixed reality. Ini ya, filter, mungkin akhir. Nah, ini beberapa contohnya aplikasi yang bisa kita ketahui. Instagram filter. Nah, ini dulu pernah booming Flappy Bird. Jadi di sini main Flappy Bird itu kan menambah, masih bisa melihat wajah kita, tapi kita juga bisa memainkan objek 3D-nya itu tambahan. Ada filter wajah, kemudian untuk ini permainan-permainan lain yang ada di Instagram filter itu termasuk jenis augmented reality. Kemudian juga kita bisa menemukan yang namanya itu tutorial solar. Nah, jadi misalkan kita di depan kita cuma meja. Dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa memunculkan objek 3 dimensi untuk memberitahu kita tentang tutorial sholat seperti apa animasinya. Jadi mungkin kayak IBOH ya, di bawah di depan kita cuma kartu kemudian muncul objek, nah, itu juga termasuk AR. Ini juga contoh yang lain. Nah, selain itu juga saya sama teman bersama Bapak dengan teman-teman pernah mengembangkan ketika zaman S1, saya lulus 2015, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, kita juga mengembangkan aplikasi augmented reality. Seperti ini ada nih Main ke Jogja dan AR Kiblat. Itu dua-duanya itu tapi untuk Windows Phone base. Jadi untuk aplikasi berbasis Windows Phone. Karena dulu itu Windows Phone cukup booming sebelum Android kemudian datang. Kita mencoba menjadi developer untuk Windows Phone. Nah, ini aplikasinya Main ke Jogja menggunakan dulu augmented reality untuk GPS best track. Jadi ada beberapa metode untuk membuat aplikasi AR itu. Nah, termasuk AR kiblat untuk menentukan arah kiblat itu juga menggunakan GPS best track. Karena menentukan juga lokasi arah kiblat termasuk lokasi masjid terdekat kalian tuh ada di mana, bisa menggunakan aplikasi ini. Selain itu juga ada Airbook sejarah. Jadi ini aplikasi yang buku kan biasanya membosankan. Kemudian bukunya itu bisa menunjukkan bagaimana peristiwa sejarah yang dulu terjadi. Gitu. Itu juga mengkombinasikan teknologi AR. Ada juga ini batik detektor yang sudah mendapatkan hak cipta juga dan penghargaan di Malaysia di International Invention and Convention Competition. Itu. Ini beberapa contoh. Mungkin kalian juga bisa mencari-cari tahu di internet beberapa aplikasi mungkin AR atau VR yang sudah ada di Indonesia bisa kalian pakai di dunia pendidikan atau pembelajaran. Nah, ini juga video yang sudah lama dan ini jenis AR yang sudah lama, mungkin sudah 8 atau 9 tahun yang lalu untuk di dunia pendidikan, tapi mungkin di Indonesia kita masih jarang melihat walaupun sedang terus berkembang. Nah, harapannya kalian juga bisa memakai karena kemarin juga saya membimbing mahasiswa semester 2, dia sudah bisa membuat aplikasi augmented reality. Nah, kita coba lihat beberapa penerapan augmented reality for education ya. Nah, ini menggunakan salah satu jenis tracking paling lama, menggunakan marker, jadi pakai hitam putih untuk pembelajaran geografi. Nah, jadi tadinya cuma hanya kayak kartu ya, barcode itu, kemudian akan muncul objek bola dunia atau global, mengenal planet, bagaimana kita mengenal planet. Bumi. Nah, kemudian juga itu interaktif karena bisa saling berhubungan antara satu kartu dan kartu yang lain. Nah, ini juga mengetahui ketinggian gunung, ini juga untuk geografi. Kemudian gimana untuk di fisika? Nah, ini penggunaan untuk di dunia fisika pun sama, interaktif sekali, bisa juga dibuat. Biologi. Nah, jadi kita nggak perlu mudah juga kalau misalkan suasana nggak memungkinkan, kita bisa tahu dengan simulasi objek 3D-nya itu seolah-olah kayak ada di depan kita. Jadi meningkatkan interaktivitas juga dan motivasi siswa sudah terbuktikan. Nah, ini mata dalamnya seperti apa.
Katanya masih. Jadi kalian juga bisa melihat atau mencari contohnya di YouTube tentang augmented reality in education atau virtual reality juga. Nah, bagaimana dengan virtual reality? Bagi kalian yang pernah pergi ke Taman Pintar Jogja, mungkin kalian pernah menggunakan tanpa sadar menggunakan helmet juga, atau di YouTube itu sudah ada fiturnya. Jadi kalau kalian buka YouTube, biasanya ada di setting itu ada VR box. Kita bisa menggunakan untuk VR box itu, dan itu harganya sangat murah ya. Sekitar 30.000 atau 70.000 kalian bisa mendapatkannya dan mencoba penggunaan cardboard itu seperti apa untuk melihat objek itu kayak nonton film itu kayak di depan kita. Banyak juga aplikasi di Play Store atau App Store yang bisa kalian coba. Nah, kemudian kira-kira which is better and why? Mana yang paling bagus? Augmented reality atau virtual reality? Nah, ini tugas kalian, kira-kira coba nanti mana nih yang menurut kalian itu paling bagus atau cocok, augmented reality atau virtual reality? Apa kelemahan dan kelebihan masing-masing teknologi tersebut bisa dicari di referensinya. Kemudian kalian memilih pakai AR atau VR, silahkan kasih pendapat kalian, nanti akan saya post di pengumuman untuk bahan diskusi bersama. Kira-kira mana yang lebih menarik, kelebihan, kekurangannya itu seperti apa gitu ya. Nah, coba berdiskusi. Ini beberapa referensi materinya, nanti saya share PPT-nya. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran selesai, saya ingin nanti kalian mencoba mendownload salah satu atau dua boleh aplikasi yang ada di Play Store atau App Store, pilihanmu, kalian bisa mencari tahu terlebih dahulu, kemudian di-download dan dicoba. Coba aplikasinya itu seperti apa, kemudian deskripsikan nama aplikasinya apa, kegunaannya untuk apa, kelebihan dan kekurangannya apa, kemudian simpulkan. Sertakan gambar ya, maksimal 2 halaman, dan itu jadi tugas kalian, dan semoga menambah wawasan dan informasi tentang augmented reality juga sebelum membahas yang lain lebih lanjut. Oke, seperti itu ya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di platform kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.